Yo nek dalang murah ndak masalah, yang penting ojo murahan sih. Terus beda sih kuwi kanune. Murah rapopo ning ojo murahan. Ojo murahan. Cara pementasannya ya. Sekarang kalau kita bandingkan dengan artis-artis ndak usah sing nasional lah, artis-artis dangdut sing naik daun gak ono regane Mas. Wayang lebih murah ya. Ayo dijogo pola permainane, jogo masa depan wayang ya. Masa depannya piye? Iki gorengan sapire sing ngeteke sapa? Gen samene. Aku loro. Den, jare kowe loro. Aku telu. Kang Nono telu. Aku piro? Rasane koyo nonton wayang tenanan. Kok nonton wayang tenanan, Mas? Betul. Ketika nonton sesuatu tidak ada kudapannya enggak nikmat. Betul. Nek dalang bisa enggak, Den? Apa kuwi? Dalang ketika wayangan itu nyambi ngemil gitu bisa enggak? Bisa. Caranya piye ngomong terus kok? Pas lagu. Oh, bisa ya? Bisa. Oh, bisa diakal. Wis aku dhewe kok ngomong ya. Panitia tuh. Oke, jadi pentas itu ya tetap dalang itu bisa fleksibel gitu ya. Jadi enggak perlu dalang harus anteng namat ke wayang terus enggak harus ya. Enggak. Oke. Nah, gini Den. Bicara tentang pementasan wayang itu ya. Dinamika pementasan wayang zaman sekarang itu kayak apa tuh, Den? Nek menurut Den Jati, sepengamatan jenengan. Sing dimaksud dinamika piye engko malah nontonnya salah tangkap. Selera si pelakunya gitu kan. Tergantung tempat. Iya, tergantung tempat. Ada yang masih suka wayangan yang klasik, ada yang breng-brengan rame. Ada yang gitu. Tapi kan sekarang apa ya? Trennya mungkin ya. Kan wayang yang lebih atraktif gitu ya. Nah, kalau Den Jati sendiri melihat wayangan-wayangan dengan model seperti itu gimana sekarang? Sah-sah saja. Sah saja ya. Itu bagian soal kreativitas ya. Ya. Kalau kreativitas ditutup, ya wis Mas. Tetap stagnan begitu-begitu saja. Ya. Makanya ya biar wayang berkembang ya mengikuti selera. Tapi jangan sampai meninggalkan nilai-nilainya. Nah, pesanku cuma itu sih. Nilai-nilai apa, Den? Nilai pelajaran-pelajaran dari wayang. Oh. Ya di dalamnya tadi ya. Oke. Nek gini, Den. Sekarang Den Jati sebagai seorang pelaku, sebagai dalang ya, dulu pernah menjadi apa ya, pelaku tapi bukan seorang dalang, mungkin juga menjadi seorang penikmat. Berkaca dari 3 posisi itu, selera masyarakat sekarang itu seperti apa, Den? Nek di dunia pewayangan gitu kan. Balik lagi Mas, setiap tempat punya apa istilahnya, selera sendiri-sendiri sih. Gak iso nek dipatok kene gini di situ gitu, ndak bisa. Maksudnya setiap tempat geografis atau geografis apa? Jawa Timur sukanya yang gimana, Jawa Tengah gimana, beda-beda. Kadang Jawa Tengah Kendal, Semarang sudah beda. Di Jakarta juga beda gitu ya. Apalagi mungkin yang jarang ada tontonan wayang itu pasti lebih condong ke mana, Den? Kalau orang yang jarang nonton wayang gitu, misalnya di Jakarta katakanlah hiburan ya. Jujur ya. Iya. Sekarang lebih ke hiburan ya. Hiburan bintang tamu sopo itu pengaruh besar. Iya. Nah, misal pewulang-pewulangnya itu ya segmen-segmen tertentu ya. Segmen-segmen tertentu. Orang-orang yang sudah main rasa di situ. Wah, rasanya udah main gitu ya. Tapi nggak bawa perasaan ya. Nah, terus Den, aku nomat ke HP terus seneni kok. Ora apa-apa ya? Ora apa-apa. Aku santai. Disita guru. Terus. Ora guruku yang main HP ya. Nah, Den, sekarang tuh orang apa ya? Dalang tidak menutup mata lah. Orang tuh pasti ketika mau nanggap dalang, ketika mau apa, misal jenengan ditawarin untuk pentas gitu kan ya, sama seseorang, sama masyarakat tertentu gitu kan, pasti cari yang murah gitu kan ya. Nah, persepsi jenengan tentang dalang murah ini piye to, Den? Ndak apa-apa. Dengan range harga
setiap dalang kan punya standar masing-masing Mas. Soalnya yang dibawa kan ya wis beda. Nek sindenku ya ono sing dari Jawa Timur, ada yang dari Jakarta kan gitu. Gak mungkin aku pakai range-nya dia kan. Ya. Terus yo nek dalang murah ndak masalah, yang penting aja murahan sih. Terus beda sih kan. Murah rapopone aja murahan. Aja murahan. Gitu ya. Dalam arti aja murahan apanya? Pentasnya apa? Cara pementasannya. Cara pementasannya ya. Oke, jadi ya harus menampilkan yang maksimal gitu Dan ya. Ya maksimal dan yo saling menjaga piye wayang ben bisa diminati anak-anak muda lah Mas. Tetap marwahnya wayang tetap ada di situ. Harus gitu, ada. Ya. Nah, kita melulu ke bintang tamu atau ke musik, ya mending anggap campur sari ya wayang ngono ta. Iya benar. Kalau dicari cuma hebringnya ngapain anggap wayang gitu Dan ya. Betul. Terus tapi bagaimana cara menyampaikan apa ya, menyuguhkan wayang yang menarik itu yang jadi ya. Terus stigma wayang larang ki kaprah wisan salah besar. Sekarang kalau kita bandingkan dengan artis-artis ndak usah sing nasional lah, artis-artis dangdut sing naik daun gak ono regone Mas. Wayang lebih murah ya. Ya nek dihitung lebih ra ono regone. Sekarang penyanyi A nyanyi 4 lagu 20 juta. Ya. Wayang sedino semalam itu 30-40. Kadang tambah siang ya Dan ya. Kadang tambah siang juga ya. Tambah siang. Jadi nyanyi 4 lagu bar wis balik. Wayang aja tekan kuwi subuh. Sing nonton yo berbagai kalangan. Ngempet kuyo sisa. Terus multiple effect-nya juga Dan. Pedagang-pedagang pun bisa saling mutualisme lah Mas. Pedagang apa Dan sing paling seneng nek ono wayangan? Dagang lato-lato akeh saiki. Gelar sekar. Galangkah mati untuk rokok kuwi menarik serius. Pengalaman jalan cilik mesti. Saiki masih ada sih tapi mulai luntur ya. Longko. Tapi itu jadi keunikan loh, Den. Iya, sing asik itu jadi. Sing asik gitu ya. Ya dicari ada segmen-segmennya, orang tua cari apa namanya sugon wayangnya. Cah nom koyo awake dhewe, cari sinda-sindanya sing ayu-ayu. Nah, sing adik-adik biasanya nunggu perange, sabutane piye. Ora, adik-adik kadang-kadang kan kok ngetut bapake. Golek ya apa kuwi? Ora tak sebutke ya. Sibuk sopake. Main kurang. Kalau bicara murah dan mahal, berarti kan secara nggak langsung ya, wayang sudah masuk ranah bisnis dong. Yes. Ya. Wayang is a business. Kalau menurut jenengan gimana? Untuk kalangan tertentu ya monggo Mas. Nah, bisnis kan sudah mengarah ke untung rugi. Nek aku pribadi ndak bisa. Mengarah untung rugi, nek untung ya bejoku, nek rugi ya wis resikoku kan gitu. Iya. Nek merujuk ke sistem pola pikir gitu, ora jalan sih. Mesti mati wayang. Oh gitu. Jangan cuma mau cari untungnya. Nah, seumpama aku maklar nih Mas. Sampean dalang, Mas Tono dalang. Mas Tono 50 juta, jenengan berapa gitu kan. Aku maklare iki. Aku dikei duit 60 juta. Nek pola pikirku yang penting untung, berarti kan mesti nganggo jenengan. Dengan harga yang di bawah Mas Tono. Tapi efek ke belakangnya lho Mas. Mengko sing cah nom-nom, anak muda-muda dijak nonton wayang sesuk paling wayang gitu-itu. Itu aja. Kan efeknya dawa nek itu kemudian mematikan wayang gitu ya. Termasuk nek menurutku mematikan wayang, perkembangan wayang. Wayang ki ono maklare to Mas? Ono. Pakai lisensi nih Mas. Enggak ada. Berarti nek koyo badminton ki calo ngono kuwi Mas. Calo. Oh, lah tak kira ki langsung menghubungi dalang. Ada yang gitu tapi nek jane yo monggo-monggo wis tapi yang mesti nek ke maklarnya aku mesti wis mikir wong ki angel diluk gitu. Luwih aktif ngono guys. Luwih aktif maklare. Dalange urung ngerti, wong-wongane urung acarane belum pasti. Maklar udah bergerilya dulu dan yo monggo sebenarnya sah-sah saja ya seorang manusia mencari nafkah dengan gitu. Ning pesanku yo omong ayo dijogo pola permainane, jogo nontone iki ke depane lho Mas. Future lho. Masa depan wayang masa depannya piye saiki nek adik-adik iki ya sekondi SMK ndi
SMA 1 Semarang. Halo SMA 1. Sampean ngejak Caca SMK nonton wayang. Delalah maklare mau ngei dalang sak-sake. Sementing ono wayang. Ya. Aku badi. Ya. Caca kuwi kira-kira sesuk bojak nonton wayang. Enggak mau. Lah yo. Pengen tak? Oh, segitu. Ki ngobrol wis mau kok rumahku anu yo sengkrang-sengkring yo. Lucu ngontakoke makelar. Iki mbok ning aku. Ya dia titis ya toh. Iki pancen tepe juga kok Mas. Ning aku. Soale aku gak ben nglakoni. lho. Makelar. Bener sih. Jebul pelaku. Pelaku aku nek. Piye iki takoni piye Mas? Pak aku mbiyen ki ngene. Bahasa Indonesia, pesan dari Bapak Kepala Iki klarifikasi. Stasiun Bahasa Indonesia. Klarifikasi pada pelaku ya. Di saat-saat momen-momen tertentu baru akan terjadi dalam perencanaan gitu ya. Ini saya sudah kesana kemari gitu nawarin dalang. Barangkali nanti di daerah sana kan biasanya ada yang merti desa gitu kan, ada yang punya kerja gitu kan. Kita tawarkan, Pak, dalang ini Pak, saya mempunyai dalang 5 dalang gitu kan. Harganya sekian. Nah, di saat itu saya sudah mulai mengereng-ngereng nanti saya dapat laba berapa ya? Gitu. Nah, ini yang akhirnya saya sadari sendiri, saya sendiri bahwa itu ternyata bukan perilaku yang baik untuk ikut serta menjaga kewibawaan sebuah pewayangan. Gitu. Termasuk salah satu tadi yang dikatakan Bos Jati ya. Ini ketika disajikan pada seorang muda, anak-anak muda gitu kan. Dia disajikan dalang yang kurang bagus tampilannya gitu kan, secara keseluruhan. Kata kasarnya kan ketinggalan zaman. Kata kasar. Kasar banget ya. Ini anak-anak langsung drop. Seperti anak-anak saya itu punya anak 3 orang dari satu ibu. Kalau ibu yang lain nah ini 3 orang anak cewek semua kan gitu. Saya ajak untuk nonton wayang gitu kan. Oh, saya rayu beberapa hari, akhirnya dia mau nonton wayang dan delalai. Saanane itu udah menarik. Akhirnya sampai sekian, saya hitung lebih dari 7 tahun. Anak saya itu saya rayu lagi, nggak mau sama sekali nonton. Wah, eman ya. Tanpa aku janjian mbek Mas Tono lho, dan ternyata kan kuwi terjadi. Padahal kuwi pola aku mikir nek kira-kira aku nek pementasan terserah. Sementing ono wayang aku badhe. Iya ora. Dan ternyata terjadi ning beliau wisan. Iya. Ini saksi hidup. Masih hidup. Oke. Nah, ini nek mau ya diistilahkan oleh Bos Jati, Jati ya. Nek banting harga piye, Bos? Ngono kok gen payu. Jadi kan sedino 1 bulan kan misalnya 30 hari. Biar seorang dalang itu bisa pentas terus menerus tiap hari. Kadang-kadang kan saya dengar nih dalang yang sebenarnya pementasannya juga cukup bagus, tapi banting harga di bawah harga standarnya dia, bahkan di bawah harga standarnya dalang-dalang yang lain lebih rendah dari dia. Itu gimana? Nah, aku pribadi Mas, aku sah wae selama dia masih mampu untuk menghandle itu dan penyajiannya benar, monggo. Tapi kalau enggak sumbut ya Den ya. Iya. Ngedunke rego pasti orang menurunkan harga, kualitas pasti ada yang diturunkan teman. Entah dari segi sound, entah dari sinden sing biasanya digowo, kiki dikurangi, pasti ada. Ini sinden umur 18 tahunan, jadi umur 40 tahunan gitu ya. Ya diklu-diklu. Mampu punya angin kabeh. Ngomong mampu punya. Diklu-diklu itu terakan dugum. Kok yang limo lho, ngene. Wah. Kalau dalam bahasa Jawa ini kan ada onorgo, rupa. Gitu. Ya. Ini sangat berpengaruh pada kualitas ya, Bos. Pengaruh dan tanggung jawab. Yo, pola pikirnya dalang itu tadi Mas, sebagai masuk ranah bisnis sah itu dan saja ya. Sementing aku bar bisnis kan gitu. Secara pola pikir kapital ya. Pasti ngono. Wedian kapitalis aja. Kulaan saat rendah-rendahe dijual dengan harga setinggi-tingginya. Namanya bisnis pasti kan ada yang pengen menguasai itu. Dalam arti pasti ada monopoli di situ. Kejadian nggak sih kalau sekarang?
monopoli pementasan gitu mungkin. Sing dimaksud biasa ki. Iya, dia terlalu terlalu monopoli pementasan di suatu tempat gitu misalkan. Ya dengan cara-cara tadi mungkin, saya ngedun kergo gitu kan, atau saya menyewa jasa maklar untuk kemudian bisa dapat jadwal sebanyak-banyaknya. Kalau maklar sebenarnya lebih penting untuk publikasi ya Mas. Maksudnya ki wong telu podo-podo dalange ki kayak wae masalah rego engko iki kan punya standar harga sendiri. Oh gitu ya. Okay. Kalau monopoli ono ra yo? Tak yo ono sih. Tapi aku pribadi ora terlalu gagas. Jadi kan dalam kayak produk ya, nanti display dalan kiri gone kiri, dalan kiri gone iki, dalan kiri gone iki gitu ya. Maklar sistemnya mungkin gitu ya. Mungkin gitu ya, soalnya aku yo belum pernah jadi maklar. Jangan mereka ngider bawa brosur kan. Bisa jadi. Dalan iki regane sak ini gitu kan, fasilitasnya ini. Sebenarnya gitu. Sah-sah saja Mas, tapi itu aku mau pesan dari diri pribadi ayolah podo-podo bareng-bareng jogo wayang ke depan meh piye. Nek seadanya ki gorengan tak kayak saanane sesuk rene mesti wis wah ki gorengnya ngawur ki tepungnya ngene pasti kan masalahnya orang yang dihidupi dari wayang itu banyak banget ya. Banyak. Nah, kalau sampai itu wayang kolaps itu kan ya kasihan ya. Iya Mas ya. Lemes kan Bos, gue pernah itu ya. Kan enggak pernah jadi maklar ya. Pernah enggak termaklari pernah. Pernah dan saya enggak sing episode kapan ya? Posting tayang wingi apa ya? Kontraknya sedekah bumi. Iya. Sampai hari H ternyata ada bendera partai. Waduh. Nah, itu saya No. Say no to itu ya. Ya pementasan tetap kan aku tanggung jawabnya ning masyarakat Mas, tapi besoknya kan panitia tak tegur carane enggak seperti itu dong, gitu ya. Manipulasi. Hal-hal seperti itu yang kadang membuat dan jadi sebagai seorang dalang terus ya idealismenya muncul gitu. Harus punya idealisme. Nah, ndak punya idealisme pasti ya wis kon manut menjaga marwah wayang tadi. Iya. Marwah ki opo? Ndelele sing tak guruni gitu semua ya Mas. Soalnya nek enggak punya idealis ya jadi buruh. Sepenting wayangan. Nah, Dan punya kekhawatiran nggak sih? Suatu saat itu nanti wayang punah gitu. Pernah terbesit seperti itu nggak? Nek wayangnya nggak punah, tapi penonton punah mungkin. Regenerasi penonton. Ya. Kok iso punah Den? Kalau menurut jenengan, kenapa? Ya kalau kita main itu tadi satu aur-auran, keloro, sing penting wayangan ono. Ya termasuk ngawur kuwi mau ya. Terus ya memang kita menutup diri dengan perkembangan zaman ditutup. Ya wayang yo ngisi ngene iki. Pasti punah. Iya. Satu lagi kan penonton Den. Regenerasi penanggap. Peran penanggap piye jenengan? Ayo. Saat ini regenerasi penanggap belum masif. Belum ketok banget sih. Yo mungkin ya masih merintis usaha atau apa, tapi pasti ono. Tapi dengan penanggap pun kan punya idealis sendiri-sendiri. Ya mungkin akan berjalan beriringan ketika yang disajikan baik penanggap dan penonton pasti semakin banyak pasti, ya. Kalau dikatakan wayang mahal sekali lagi gak mahal. Gak mahal. Saiki dengan wis paling larang lokalan ya. Katakan nominal nominal tertinggi wayang 100 juta. Belakang udah berapa orang? 50 orang. Sekitar 50-an. Nek kowe nanggap band. Ya aku ora diskriminasi kesenian cuman mari kita menyadarkan diri lah. Dewi nanggap band A iki padha-padha skala nasional 250 belum riders. Yang hotel, yang makan, yang jadi nek diomongke wayang larang yo. Perbaiki pola pikir lah. Dalam nggak pakai riders ya Den? Gak, sementing cepai kloso ngono. Kloso karo BUMN. Oh, gitu loh. Sedemikian sederhananya seni apa ya? Bukan terus mendowngrade pengertian seni pewayangan ya Den ya. Tapi pertunjukan seni tradisi itu loh, sesederhana itu. Masih banyak yang enggan loh Den. Masih banyak yang enggan itu loh. Nanggap yang mau belajar. Kadang Mas saiki lucu Mas.
Yang sedekah bumi di kampungku lah ning Dak Payung. Besarnya harga iuran itu 70 sampai 100 ribu ya. Kadang ono sing nolak. Itu bukan nggonku mbiyen ra ono ngene iki. Padahal dene dolanan slot ben bengi entek perang juta ngono kan ra pikir. Aduh. Itu ya kembali lagi ke mungkin masyarakatnya kita juga ya, Dan ya. Pola pikir sih Pola jelas. pikir harus diedukasi juga. Ya wis kayak ngeki 100 men nonton me ora terserah, yang penting masyarakat liyane iso bersatu rukun, itu kan asik. Hidup-hidup ikut menguri-uri budaya ya kan. Ya namanya budaya itu juga butuh sumbangsih pemikiran, tapi juga pasti butuh sumbangsih redono juga ya, pendanaan nggih. Kalau enggak ya apa sih sekarang enggak butuh kayak gitu. Ya kan. Ya rasa munafik lah pasti butuh Mas. Nah, Dan kita ini kan sekarang hidup di era-era digital ya. Sekarang banyak tampilan-tampilan wayang yang di streaming lah, ditaruh di platform digital lah. Sama sekarang pertunjukan langsung. Orang lebih banyak suka yang mana? Nah, orang lebih banyak suka yang mana pasti yang langsung ya, Mas. Langsung ya. Nah, kalau digital akeh sing ora ke-capture sih. Sindene kayak ngopo, ya gone kayak ngopo. Kadang ada kelucuan-kelucuan di luar dalang. Kadang dipotong. Gara-gara apa kuwi? Cipta lagu kan sekarang juga ada di YouTube. Dia lebih mantep memang apa ya? Nonton bae langsung ya. Tur kan yo apa silaturahmine dengan orang-orang lain kan pasti ada juga kalau. Jadi gini, kalau orang nonton wayang streaming itu bukan wayangnya yang ditonton, orangnya ditonton wayang gitu kan. Paling kanca turu. Tinggal turu. Ya paling begitu-gitu Mas. Ya. Yo jadi PR bareng-bareng lah. PR bareng-bareng. Monggo arep gak-gerak endi, monggo sing penting wayangan ayo sing genah. Ya. Kita sama-sama menaikkan pamor wayang. Berlomba secara karya, aja secara drop-dropan. Kita bagi tugas masing-masing lah, kayak Denjati semakin memperbagus lagi tampilannya. Ya, makanya butuh proses. Mas Tono semakin mempergencar lagi untuk usaha maklari ya Mas ya. Wes kapok. Kayak saya dan teman-teman ini ngecupur setiap hari untuk mensiarkan. Keduren ya. Mensiarkan. Dengan karo adik-adik SMK iki termasuk apa berjasa. Mau memodcast tentang wayang itu termasuk suatu perjuangan. Tepuk tangan buat semuanya. Wih, tepuk tangan. Ini kono rame ya. Ono wong 100.000. Wah, diharapkannya gitu ya Dan ya. Itu kita dengan cara seperti itu yang punya wewenang, punya peran lebih besar itu juga ya marilah kita bersama-sama mengangkat wayang ini menjadi seni yang lebih bermartabat, lebih banyak pandang lagi. Kadang nek bengok-bengok ana wong bengok apa ki wayang diakui sana. Terus jarik diakui sana, reok diakui negara sana. Nah daripada ning kene ora krumat ya ben rono Mas. Iya no. Nah aku ngono sih. Lebih baik ada yang merawat ya Dan ya. Iyalah daripada bengok-bengok tok. Wayang budaya kita ngundang kono urunan angel ngono. Opo badanku. Buak tok. Wis 23 menit dong Mas. Wah, wis ben. Iya taruh saja kok. Oke, ya wis Dan. Sukses untuk Denjati ya. Cap, amin. Oke, semoga bersama-sama kita ya. Bersama-sama ikhtiar kita untuk memajukan wayang, mengenalkan wayang kepada masyarakat. Adik-adik sing mburi kamera, mulai nanti malam silahkan nonton wayang, ya kan? Yes. Saya ditonton aja ngomong BTS ya kan? Nek memajukan wayang kira itu. Oh iya. Wayang tetap ning pinggir. Oh iya. Kemajuan ning tengah jalan ketabrak. Oh bener.